Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali kita di channel Pendidikan Agama Islam kelas 7 bersama Ibu Siti Nur Aisyah SPDI NPD. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat jamak dan qashar. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita raih yaitu 3.10 memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu sholat jamak. Apa yang dimaksud dengan sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat yang boleh dijamak yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, sedangkan subuh tidak boleh dijamak. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina salataini fi safari akhir dhuhra hatta yadkhula awwalu waqti asri thumma yajma'u bainahuma, rawahul Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua, berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Tidak sulit bukan? Yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Yang dimaksud dengan sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya, sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata pelaksanaan sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melakukan sholat kedua, ataupun sebaliknya, sholat yang kedua dulu, baru yang pertama. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat duhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Atau sebaliknya, setelah selesai melaksanakan sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuh tidak kurang dari 80,640 km. Yang kedua, yaitu perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Yang ketiga, dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Berikutnya adalah sholat qashar.
Apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 101. Sholat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih atau perjalanan sehari semalam. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat yang dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Sangat mudah bukan? Contoh lafal niat duhur untuk jamak takdim adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an taqdimi mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Contoh lafal niat sholat asar untuk jamak ta'khir diqashar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri raka'ataini qasran majmu'an ma'ad dhuhri jam'an ta'khiri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, sebaiknya kalian bisa mempraktekannya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak seperti puasa yang boleh diqadha atau diganti dengan hari lain. Sholat tidak bisa diganti ke hari yang lain. Oleh karena itu, Allah memberikan kemudahan atau rukhsah untuk sholat ketika dalam situasi sulit. Contoh, ketika tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kalau waktunya sempit, sholat bisa digabung atau diringkas. Semua kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam tidak meninggalkan sholat. Alhamdulillah anak soleh-soleha ibu, kita sampai di penghujung materi. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.